Baik, berikutnya untuk inovasi selanjutnya bersiap naik ke atas pentas inovasi Transportation Smart dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto. Kepada inovator dan tim disilakan Bapak. Ya, ini adalah inovasi kedua dari Jeneponto, Bapak dan Ibu sekalian. Inovasi Transportation Smart. Untuk kesempatan pertama, penayangan video inovasi 3 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah scan barcode-nya? Barcode inilah yang memuat tentang website Transportasi Smart, website yang menjadi wadah inovasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto. Kami ingin mewujudkan transparansi di Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto sehingga website ini hadir, yang seluruh aktivitas Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto tercantum di dalamnya. Ada inovasi kami tentang tabek kareng, pencapaian target PAD, pencapaian amanah yang dititipkan di Dinas Perhubungan. Kami punya pagi kareng, 4 jam, pengabdian, pengaturan, lalu lintas, pelayanan kepada masyarakat. Kami punya e-identity, identitas Dinas Perhubungan, seluruh personil anggota Dinas Perhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto telah melaksanakan Smart Transportation. Saya sangat salut mendukung karena sejalan dengan visi misi kami, yaitu Jeneponto Smart. Semoga dengan kehadiran Dinas Perhubungan melalui program Smart Transportation dapat memperlancar kebutuhan transportasi masyarakat Kabupaten Jeneponto. Saya Haji Iksan Iskandar, Bupati Jeneponto, mengapresiasi dan mendukung kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto bersama dengan seluruh jajaran. Semoga dengan kehadiran program ini lebih mempercepat pencapaian misi Kabupaten Jeneponto. Salam Aki, salam Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kehadiran Dinas Perhubungan dengan moto Transportation Smart sebagai perangkat daerah yang mengemban tugas penarikan retribusi pada sektor transportasi di tahun 2020 mampu melampaui target tahunan yang telah ditentukan. Terima kasih Dinas Perhubungan, terima kasih Transportation Smart. Ucapkan terima kasih atas sinergitas Dinas Perhubungan dengan inovasinya Transportasi Smart. Baik, beri tepuk tangan untuk video 3 menit dari inovasi Transportation Smart. Baik, selanjutnya kita persilahkan Bapak Inovator dari Transportation Smart dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto. Disilahkan 7 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, Bapak Asisten Bapak Kadis, yang kami hormati Bapak Ibu panelis penilaian KIPP Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih kami ucapkan, izinkan saya Aspamuji sebagai inovator dalam inovasi yang bertajuk tentang transportasi smart. Transportasi smart ini adalah sebuah ide gagasan yang lahir yang merupakan akronim daripada transparansi, personil yang solid, pelayanan yang nyaman, aman, dan tertib.
Apa yang mendasari, apa yang melatar belakangi sehingga kami mengangkat transportasi smart ini. Transportasi smart ini adalah cikal bakal pada saat kami memasuki penugasan sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Kami melihat kenapa di Dinas Perhubungan target PAD yang diamanahkan kepada mereka tidak pernah tercapai. Kenapa kolaborasi sinergitas dengan seluruh stakeholder yang harus bersinergi dalam pelaksanaan fungsi keperhubungan itu tidak terjalin. Pengelolaan keuangan, pengelolaan administrasi kepegawaian itu tidak tertata dengan baik sebelum kami masuk. Pengaturan lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan hanya dilaksanakan untuk menggugurkan kewajiban, tanpa mengedepankan profesionalisme dan untuk apa pengujian itu dilaksanakan. Maka lahirlah transportasi smart. Transportasi smart ini adalah strategi budaya kerja yang kami bangun, website yang menjadi wadah semua kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan. Kami buat strategi kerja. Ada yang namanya digitalisasi pengujian kendaraan bermotor yang disebut dengan Blue E, bukti lulus uji elektronik. Digitalisasi keuangan, kepegawaian, e-letter, e-identity. Semua digitalisasi yang kami jalankan di sana sebagai bentuk akuntabilitas kami sebagai perangkat daerah di Kabupaten Jeneponto. Strategi kerja yang kami bangun kepada seluruh personil Dinas Perhubungan yang selalu kami kedepankan, silahkan di lapangan kalian santun dalam melakukan pengaturan lalu lintas. Kalian ikhlas dalam melakukan pelayanan. Silahkan amanah, jujur, jikalau melakukan penarikan retribusi kepada masyarakat yang menjadi objek retribusi kalian. Kami mengedepankan menginisiasi, ayo kita buat pengujian kendaraan bermotor secara digital yang terintegrasi secara nasional. Lahir bukti lulus uji elektronik. Terdata secara nasional, terintegrasi dengan baik. Kalibrasi pembaharuan yang kami lakukan tiap tahun terhadap fasilitas pengujian kami, itu kami laksanakan. Kemudian juga kami mengaplikasikan dalam transportasi smart itu, ini adalah sebuah portal, di dalamnya ada e-letter, SPJ fisik mungkin yang secara hardcover dimiliki setiap perangkat daerah, itu kami scan, kami satukan dalam sebuah file, sehingga jikalau kami butuh akses kebutuhan terhadap tentang SPJ ini, kami dengan mudahnya mendapatkannya. Tidak ada lagi alasan bahwa SPJ-nya dibawa oleh sang pemilik PPTK kegiatan. Tapi dengan ada e-letter, semua ada di sana, tentu dengan akses yang harus melalui izin dari kami. Apa dampak yang dilahirkan? Apa signifikansi yang lahir dari inovasi transportasi smart? Pengujian kendaraan kami itu yang kami lakukan lebih profesionalitas, lebih terintegrasi, lebih terjamin, lebih terdata kendaraan yang kami uji. PAD yang kami dapatkan 2019-2020 kami mencapai dan bahkan melampaui target. Bahkan kami mendapat penghargaan dari pemerintah daerah selaku perangkat daerah yang berkontribusi positif terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jeneponto. Di sisi lain, untuk e-letter dan e-identity cukup dengan men-scan barcode yang ada di transportasi smart. Di sini akan tercantum SPJ fisik yang ada di perangkat daerah kami. Di sini akan kelihatan semua personil serta kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto. Kemudian capaian kami terhadap kontribusi capaian TPB, yang pertama kami kehidupan sehat dan sejahtera, kemitraan yang bertujuan untuk berkelanjutan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Hal ini mudah-mudahan dengan transportasi smart akan berkontribusi positif terhadap TPB ini. Adaptasinya, replikasinya,
selama 2019 sampai dengan sekarang, Dinas Perhubungan Takalar sudah mereplikasi tentang Blue E. Perangkat daerah Satpol PP di Kabupaten Jeneponto sudah mereplikasi e-identity dan e-letter dalam pelaksanaan aktivitas keseharian mereka. Support dan dukungan dari pemerintah daerah, kami memberikan jaminan bahwa akan menjamin keberlanjutan inovasi ini. Telah keluar peraturan dari Kepala Dinas untuk melaksanakan inovasi ini, tentu dengan kepemimpinan, komitmen, konsistensi, dan komunikasi yang aktif dengan seluruh stakeholder yang ada. Mudah-mudahan inovasi transportasi smart ini dapat menginspirasi, dapat memberikan sesuatu yang baik, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Inovator dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya kami persilahkan untuk testimoni dari Bapak Sekda Kabupaten Jeneponto, disilahkan. Terima kasih. Kembali lagi yang saya hormati, saya banggakan para panelis. Kemudian inovator Pak Dr. Aspamuji, kemudian Pak Asisten 1, Pak Ibu Kabak Organisasi dan seluruh hadirin yang berbahagia. Ya, setelah kita melihat sekilas tadi pemaparan yang dilakukan oleh Pak Kadis Perhubungan, ini juga bagian daripada ID Cimberland dan kami dari pemerintah daerah memang mewajibkan semua perangkat daerah untuk membuat inovasi, dan salah satu inovasi yang menembus di 50 top 50 ada 2 dari SMS dan transportasi smart, dan alhamdulillah ini sudah direalisasikan, disampaikan oleh teman-teman kita dari tim. Oleh karena itu dari pemerintah daerah sangat mensupport ini, dan insya Allah ini akan kita lanjutkan terus, dan ada 2 yang paling penting kita petik daripada satu inovasi ini. Yang pertama adalah bagaimana kinerja daripada aparat ASN Dinas Perhubungan lebih cepat, berkualitas, dan kedua adalah bagaimana kita menciptakan, menghasilkan PAD sesuai dengan target apa yang disampaikan. Dan alhamdulillah Dinas Perhubungan telah mencapai target, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu terima kasih kepada inovator Pak Dr. Aspamuji, kemudian dari tim, dari Kabak Organisasi, dan baru kali ini Pak inovator ini sama-sama tiru dengan Ibu Kabak Organisasi. Jadi ya, saya kira demikian. Terima kasih para panelis. Mudah-mudahan ya, saya ingin sekali lagi menyampaikan dari para panelis untuk dari Jeneponto ini yang 2 inovasi ini insya Allah bisa berlanjut di tingkat nasional. Ya, ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan garis yang ditanggung oleh panelis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Sekda Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Mungkin saya akan memberikan kesempatan dulu kepada tim penilai yang ada di link Zoom. Ya, Pak Sarwan masih bersama kami. Baik, Ibu Sumarni barangkali. Ya, masih bersama Ibu Mala, terima kasih. Ya, silakan Ibu Sumarni untuk memberikan tanggapan. Saja, ya baik, terima kasih Bu Mala, terima kasih, selamat siang Pak Sekda dan Bapak Inovator, terima kasih untuk presentasinya. Mungkin singkat saja dari saya Pak, ini terkait dengan masalah yang ingin diselesaikan dengan inovasi ini. Kalau saya tidak salah di presentasi tadi dan juga di proposal disampaikan bahwa masalahnya adalah rendahnya pendapatan Pak ya, pendapatan daerah dari sektor transportasi ini. Nah kemudian saya lihat konsistensi di tujuan inovasinya itu kemudian tidak menyasar ke peningkatan pendapatan dari sektor
inovasi ini, kemudian di dampak juga ini tidak ditampilkan kemudian berapa perubahan atau peningkatannya dari sebelum dan sesudah ada inovasi ini. Jadi saya kira itu yang sangat perlu diperhatikan, logical frame-nya ya Pak, mulai dari masalahnya, kemudian tujuannya dan dampaknya yang sudah dihasilkan. Dari saya itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sumarni. Silahkan Pak Inovator untuk ditanggapi. Izin, terima kasih Ibu Sumarni atas tanggapannya. Dari apa yang kami presentasikan tadi tidak tergambarkan apa yang menjadi latar belakang dan apa yang harus kami selesaikan. Memang tergambar tadi kami sampaikan bahwa rendahnya PAD sebelum kami masuk, dan setelah transportasi smart kami terapkan dengan mengedepankan jujur amanah kepada setiap personil yang melakukan penarikan retribusi, tentu dengan semangat transportasi smart ini mereka pada tahun 2019-2020 itu mencapai bahkan melebihi target. Data ada, tapi dalam slide tadi tidak kami tampilkan. Yang pertama. Yang kedua, dalam aplikasi Blue E, bukti lulus uji elektrik tadi yang kami paparkan tadi, di sana menarik retribusi pendapatan daerah. Dengan optimalisasi Blue E yang kami jalankan di Dinas Perhubungan melalui transportasi smart, itu signifikansi pendapatan daerahnya meningkat. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak Inovator. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Prof. Haidar untuk memberikan tanggapan dan ataupun pertanyaan. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Pak Sekda, teman-teman sekalian, Pak Kadis. Nah, maaf sedikit ya, saya ada pengalaman waktu dari kampusnya Pak Anies di Amerika, Northern Illinois, itu mau ke Chicago. Waktu itu tiba-tiba di perempatan jalan kurang lebih 200 meter itu sopirnya mengatakan, maaf ini macet, katanya ini ada kemacetan. Tapi jadi saya katakan begini, di mana kemacetan ini sekarang katanya. Nah, tapi dia bercerita ketika itu, kalau kita sudah mengalami seperti ini, kita bisa menelpon katanya polisi lalu lintas atau mungkin ini untuk cepat datang mengatur. Beda dengan di kita ya. Ada nomor disiapkan untuk misalnya. Nah, kira-kira kalau di Jeneponto misalnya ketika kita masuk di Jenewa, Jeneponto Waraka maksudnya, itu kan ada kuda-kuda itu yang sering ini ya, itu belum bisa ditertibkan ya. Belum bisa itu. Nah, ini menarik ini ya. Saya anggap Bapak sangat inovatif juga ini, Pak Doktor, Pak Kadis. Hanya ini, di akronimnya mungkin S itu, ya mungkin Siap. Selamat ya. Siap. Ya, karena ayam saya ditabrak kalau Jeneponto, hati-hati tidak selamat. Jadi jangan usah lah solid personil itu kan sudah jelas sudah solid Pak. Siap. Ya, selamat yang paling penting ya. Banyak ini orang berkendaraan tidak selamat. Nah mungkin ini hanya saran saja. Mungkin selamat apa ini dan seterusnya ya. Masukkan kata selamat. Terima kasih Prof. Dan yang lain mungkin, ini kan Bapak ini memang melakukan digitalisasi untuk semua jenis layanan. Saya berpikir begini ya, inovasi kan tidak harus amat luas seperti itu, mungkin ambil satu fokus misalnya, yang ada masalah apa yang di sana, lalu Bapak menawarkan solusinya. Ini solusinya luar biasa karena terlalu banyak ini. Siap. Bisa nanti tahun depan lagi satu aspek lagi, satu aspek lagi, jangan semuanya Siap. Pak Kadis dihajar itu ya. Siap. Mungkin apa dulu satu dulu. Ya. Ini saran saja itu karena ini proposalnya supaya lebih apa istilahnya dalam bahasa penelitiannya dulu Bapak itu fokus pada lokusnya itu harus spesifik gitu, enggak usah. Tapi ini luar biasa karena banyak sekali yang Bapak mau kerjakan. Siap. Terima kasih. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Prof. Haidar. Ada tanggapan Pak Bapak Inovator? Terima kasih atas saran yang diberikan oleh Prof. Jadi mungkin kenapa tergambarkan banyak yang mau diselesaikan, mungkin dalam pikiran saya Pak, saya seorang kadis tidak hanya mau menyelesaikan 1-2 masalah. Saya membuat sebuah wadah yang bisa menyelesaikan semua yang saya bisa gambarkan, yang saya dapatkan selama saya menjadi kepala dinas. Makasih banyak Prof. Ya. Maksud saya gini, misalnya taruhlah misalnya tadi untuk pengurusan, untuk care kendaraannya atau ke apanya. Kan selama ini kan ada sistem pelayanan itu kan ada namanya apa istilahnya itu
voice and exit ya. Siap. Ya, exitnya. Dampaknya ini kalau pelayanannya sudah bagus, tentu tidak banyak lagi yang exit misalnya. Siap. Oh, saya misalnya tidak perlu saya ke Makassar ya, cukup di situ karena di situ sudah diselesaikan. Nah, cukup itu saja sudah, ya, tidak perlu. Ya. Kalau sudah dengan asumsi bahwa masalah utamanya selama ini banyak orang yang tidak mau meng-care kendaraannya misalnya misalnya di Jeneponto, sementara misalnya untuk urusan care kendaraan itu bisa di tempat lain. Ya. Misalnya, sementara di situ kan ada pendapatan daerah yang bisa diperoleh dari hal-hal seperti itu misalnya. Itu hanya ini saja maksudnya supaya tidak satu semuanya ya mungkin Prof. Kepala dinas memang bidang tugasnya untuk semua itu kira-kira. Baik, siap, terima kasih Pak Prof. Mungkin hanya catatan untuk Bapak Inovator. Kita selanjutnya persilahkan Bapak Mutakin untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Silakan Pak. Terima kasih. Yang pertama terkait data capaian PAD-nya Pak. Sebisa mungkin kalau saya jangan hanya dalam bentuk persentase. Tadi juga mungkin sudah disampaikan sama Bu sebelumnya ya, bahwa angkanya itu dalam year by year kelihatan. Jadi jangan sampai begini, saya pernah juga ada kejadian biar tercapai PAD-nya, akhirnya dia turunkan PAD-nya, jadi persentasenya tinggi. Persentase tinggi. Nah kalau kita lihat angkanya kan jadi kelihatan. Biar 100% lebih dia turunin dari tahun sebelumnya. Nah yang kedua, apa sudah terintegrasi dengan e-money. Jadi sistem pembayaran tadi kan ada BLU Blue E itu ya. Apa sudah cashless atau bagaimana itu sistemnya Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mutakin. Silahkan Pak untuk direspon. Ya, terima kasih. Jadi untuk pendapatan asli daerah kami memang menyajikan dengan nominal, target dan realisasi yang diamanahkan ke kami. Kami sampaikan tadi, saya sebutkan secara persentase untuk lebih mempersingkat saja. Namun ada data yang menggambarkan secara rinci nominal, target dan realisasi perolehan setiap tahun. Yang kedua, masalah Blue E apakah sudah dilaksanakan dengan e-money atau transaksi non tunai. Kami di Dinas Perhubungan akan mengarah ke sana. Bapenda dengan pihak bank sudah berkomitmen dengan kami untuk melaksanakan hal itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Inovator. Kami persilahkan Ibu Fadia. Silakan Ibu. Iya Bu. Dilarang Kakak Poca. Ada satu inovasi di Kota Makassar itu khusus untuk PAD justru. Namanya Pakinta. Itu pembayaran pajak terintegrasi gitu. Itu satu saja unit layanan tapi satu inovasi gitu. Jadi untuk semuanya Bapak nanti akan kewalahan diburu di dampak. Apa indikator dampaknya di transparansi? Solid personil, pelayanan nyaman. Nyaman itu seperti apa alat ukurnya? Jadi berikut aman tertib begitu. Jadi nanti akan diburu banyak dampak Pak. Nah sebaiknya inovasi itu semakin spesifik lokus sasarannya, itu akan semakin efektif untuk melihat dampak, mengukur dampaknya gitu. Jadi saya setuju dengan yang sebelumnya bahwa spesifikkan saja kira-kira dari beberapa dari layanannya Bapak ini supaya penilai nasional itu kalau nanti insya Allah ke nasional itu tidak terjebak bahwa mengatakan tupoksinya Jini Perhubungan. Nah memang Pak Muji dipilih menjadi Kadis, Pak Sekda pilih ke Kadis karena memang dalam rangka menyelesaikan semua layanan di sana dengan baik, begitu kan ya. Tapi kan Pak Muji penting untuk menunjukkan yang mana sebenarnya yang paling krusial di layanan itu dan Bapak kemudian memberikan solusi inovatif gitu. Karena nanti ada alat ukur kan yang harus kita lihat, apa yang menjadi unsur kebaruan. Apa yang berbeda dari layanan yang lain, perhubungan yang lain lakukan. Kota Makassar ada banyak sekali terobosan-terobosan soal pajak, PAD dan segala macam. Jangan sampai dibandingkan dengan gitu Pak Kadis. Jadi
Lebih kan proporsionalkan kira-kira apa yang menjadi problem di perhubungan, lalu angkat ini yang saya mau angkat, lalu di situ kita coba pertaruhkan keunikannya, Pak. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Fadia, ini catatan penting buat Bapak inovator. Baik, kita lanjutkan ke, kami persilakan Bapak Andi Taufik, silakan Pak. Masih ada waktunya? Masih ada waktunya, Saya 2 menit. aja ya, saya sependapat dengan Ibu Fadia tadi, jadi gini Pak, lebih baik ya, gini aja, fokus ke, kalau saya sebenarnya melihat Bapak punya inovasi ini, itu lebih kepada perubahan sistem kerja ya, dari manual ke digital, sehingga ada perubahan mindset di situ dan juga bisa menekan kebocoran. Nah itu unsur yang paling utamanya sebenarnya di situ. Kenapa PAD kok enggak pernah tercapai gitu ya? Setelah dibuat digitalisasi, ternyata melampaui target itu karena di situ ada lagi cara untuk melakukan pembuktian bahwa karena digitalisasi pelayanan sehingga bisa meningkatkan PAD. Jadi tidak usah terlalu banyak yang mau diselesaikan. Ya, cukup dengan perubahan mindset itu menurut saya itu sudah inovasi banget itu ya. Kalau ada orang bekerja secara manual ya, hitungannya manual, cara pengambilannya manual, tiba-tiba diubah dengan cara digitalisasi dan itu menekan kebocoran, itu pasti akan dapat poin itu. Ya, di situ. Jadi nah cuma evidence-nya apa? Jadi evidence-nya itu harus ditunjukkan bahwa dulu ketika masih manual kita itu rata-rata hanya bisa menerima sekian, ya. Kemudian pola pikir masyarakat petugas itu bisa kita ubah. Itu menurut saya itu pola pikir di birokrasi itu jangan dianggap biasa. Justru itu yang membuat birokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, saya kira begitu ya, sebagai tambahan saja. Baik, terima kasih banyak Bapak Andi Taufik. Dengan selesainya sesi tanya jawab, penilaian terhadap inovasi Transportation Smart Kabupaten Jeneponto selesai juga. Kami persilahkan tim inovasi Transportation Smart untuk meninggalkan tempat. Terima kasih banyak kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto yang telah mendampingi semua inovasi Kabupaten Jeneponto. Semangat Ki.